Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami mau belajar, kiranya Tuhan yang menerangi hati kami dan ada pembelajaran-pembelajaran yang kami bisa dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita masih dalam edisi spesial ya. Kita sudah membahas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil ya. Nah, saya mau agak memperpanjang sedikit orang-orang dalam tanda petik, orang-orang kudus, orang-orang spesial ini, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saya akan tambahkan Petrus, Yakobus, dan Paulus ya. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar dulu tentang Petrus. Nah, saya akan menceritakan bahwa ada informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar ya, atau tidak banyak orang yang tahu. Sebab memang informasi-informasi ini ada dalam catatan sejarah gereja purba, tapi tidak dituliskan di dalam Alkitab kita ya. Saya menyadur dari buku Gereja Ortodoks Indonesia. Ini buku terjemahan ya, yang diterjemahkan oleh Presbyter Juventius Agastian ya. Buku aslinya judulnya The Lives of the Holy Apostles, atau Kehidupan Para Rasul Suci ya. Nah, ini buku ini juga saya tidak tahu apakah masih bisa didapatkan atau tidak ya. Ini lumayan langka bukunya. Baik saudara, kita langsung saja. Kita mau belajar tentang Petrus. Nah, Petrus ini sebenarnya nama Ibrani aslinya adalah Simeon. Nah, kita bilang Simon ya, Simon dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia Simon, Simeon. Nah, dia memang berasal dari suku Simeon, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Aram ya, itu Keifa namanya, kemudian dihelenisasikan atau diyunanikan karena saat itu Yunani adalah lingua franca atau bahasa internasional. Dari Keifa Aram ini menjadi Kefas. Nah, dalam Aram ya, Simeon ini Keifa ya. Petrus punya nama Aramnya Keifa karena Aram bahasa sehari-hari. Nah, Keifa ini, pengucapan Keifa kalau dihelenisasikan kayak Simeon jadi Simon dalam Inggris ya, kira-kira gitu. Nah, ini kalau dihelenisasikan jadi Kefas. Nah, Kefas sendiri kalau diterjemahkan ya, Kefas itu artinya batu. Nah, bahasa Yunani untuk batu adalah Petros. Makanya disebut Petrus. Kefas atau Petros, baik Kefas ya, Keifa atau Petros, itu artinya batu. Nah, kita bisa menjumpai nanti bahwa Petrus ini bukan nama asli. Petrus ini adalah nama pemberian oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 42. Ya, saya bacakan dulu. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes." Nah, engkau Simeon ya. Engkau akan dinamakan Keifa atau Kefas ya. Keifa. Nah, jadi Kefas ini ya, ini adalah nama pemberian dari Tuhan Yesus. Nah, Kefas ini sejajar dengan Petros dalam bahasa Yunani ya. Nah, oke, baik, kita sekarang melihat Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus ini punya saudara yang juga kemudian adalah anggota 12 rasul ya. Saudaranya itu bernama Andreas ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau ya, dan di sini juga kita dapat menjumpai di Alkitab Andreas ini yang merupakan saudara dari Petrus. Dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Itu diungkapkan di Yohanes 1 ayat 40-41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas.
saudara Simon Petrus. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus, tadi yang kita sudah baca. Nah, jadi sebenarnya yang tahu Yesus duluan itu Andreas. Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Andreas mengajak saudaranya Simon lalu dibawa kepada Yesus. Tetapi tidak ada catatan bahwa Petrus juga merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Ada beberapa tradisi cerita yang berkata Rasul Yohanes juga menjadi murid Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan Andreas. Tetapi Yakobus, saudaranya Yohanes, anak Zebedeus, tidak pernah ada catatan bahwa dia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, ya. Nah, kita teruskan. Simon Petrus, Simon ini adalah anak Yonah, ya. Yonah itu nama papanya. Seorang Yahudi yang berasal dari suku Simeon. Nah, memang kalau Bapak Ibu tanya, tahu dari mana nama papanya Yonah? Nah, itu catatan sejarah gereja mula-mula, saudara, ya. Jadi kita jangan bilang, oh kalau nggak ada di Alkitab itu infonya pasti salah. Lo tidak begitu, ya. Sebab Alkitab ini kan bukan ensiklopedia, ya. Jadi ada banyak catatan-catatan gereja tua, ya, gereja mula-mula sejak abad 1, abad 2 itu yang harus kita perhitungkan sebagai catatan sejarah untuk membantu kita mengerti latar belakang sejarah awal mulanya, ya. Nah, dia seorang penduduk asli kota Betsaida, kota kecil yang tidak terkenal di daerah Galilea. Kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu daerah Galilea itu daerah Galil Hagoyim, ya. Nah, Galil tanah Hagoyim itu orang asing. Jadi memang banyak orang asing di situ. Biasa orang-orang Yahudi yang berasal dari Yerusalem itu dalam tanda petik agak look down lah, anggap remeh sedikit lah dengan orang-orang Galilea karena dianggap Galilea ini lebih kurang terpelajar, saudara. Kira-kira begitu, ya. Nah, dari Galilea sendiri, kalau saudara dari daerah Galilea ke Yerusalem, kalau naik bis itu mungkin sekitar 2 jam, 2 jam setengah, ya. Itu naik bis loh. Kalau zaman dulu kan lebih jauh lagi, ya, karena belum ada kendaraan. Nah, Petrus adalah ketua dari 12 rasul. Dia memiliki hati yang menggebu-gebu, berkobar-kobar untuk Tuhan. Bahkan satu kali Yesus bersama ke-12 rasul pergi ke daerah Kaisarea Filipi. Di sana Yesus bertanya pada para rasul, menurut kamu siapa aku ini? Nah, ini kan yang terkenal, saudara, ya, pengakuan Petrus, ya. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Saya bacakan dulu. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saya tidak akan membahas tentang pengakuan Petrusnya, tapi saya mau berfokus di ayat 18 dan 19. Nah, begini saudara, ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ayat 18 inilah yang ditafsirkan oleh saudara-saudara kita, ya, umat Katolik. Umat Katolik itu nggak beda iman dengan kita, ya saudara, ya. Mereka itu kakak tertua, ya. Mereka itu saudara dalam Kristus. Nah, mereka menafsirkan atau membaca ayat ini, ya, sebagai Petrus itu adalah yang dimaksud sebagai dasar gereja itu Petrus. Batu karang itu Petrus, dan Tuhan akan mendirikan jemaat di atas pribadi Petrus. Maka Petrus itu paus yang pertama.
Nah, tetapi orang-orang Protestan membacanya bahwa gereja didirikan di atas bukan soal pribadinya Petrus, tetapi pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, ini perbedaan tafsir, kita tidak perlu ribut, saudara ya. Kita harus punya semangat ekumenis, semangat yang mengasihi tubuh Kristus. Ya, in fact, nanti saya akan cerita, Petrus memang mendirikan gereja di Roma, ya. Dan ya, pertanyaannya adalah, jadi gereja sebagai lembaga ilahi didirikan di atas pengakuan Petrus atau pribadi Petrus, ya. Oke, kita tidak perlu mempermasalahkan itu, ya. Nah, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ayat ini menjadi ayat yang salah satu yang sulit ditafsir, saudara, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sosio-budaya, ucapan ini bukan ucapan original Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah ungkapan yang biasa di zaman itu, ya. Dan ungkapan ini menunjuk kepada pemegang otoritas. Nah, kembali lagi, ini bisa kita tafsirkan dalam dua hal. Yang pertama, gereja Tuhan sebagai otoritas, ya, untuk menentukan nasib sebuah kota, ya. Makanya gereja itu harus punya dampak untuk sekeliling, gereja itu harus punya dampak untuk kota, ya. Gereja itu harus bermisi. Nah, tetapi pengertian yang kedua, secara individu juga kita dapat pahami. Tadi saya katakan Petrus itu adalah ketua para rasul, bahwa Tuhan sedang memberikan otoritas kepada Petrus. Hei Petrus, ke depan nanti ada begitu banyak keputusan-keputusan yang kamu harus ambil. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat, ya, contohnya di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 15, ya, ini cerita bagaimana maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, memang gak terlalu jauh, saudara ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ya. Ini adalah Sinakel, rumahnya Maria, rumahnya Markus, tempat mereka menumpang. Ini memang jadi base camp para rasul. Mereka itu adalah, lihat, Petrus dan Yohanes, Yakobus, memang ini kan 3 murid utama, tetapi yang disebutkan pertama adalah Petrus. Nah, loncat aja langsung ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul. Nah, ini kisah apa? Ini kan kisah memilih pengganti Yudas. Siapa yang berdiri? Petrus. Coba kita lihat lagi. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Lihat, saudara akan melihat catatan bahwa Petrus ini begitu dominan, atau Petrus ini memang ketua daripada kumpulan rasul, ya. Nah, Kisah Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Ini konsili gereja pertama ketika ada pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi. Apakah non-Yahudi harus mengikuti adat istiadat Yahudi atau tidak? Nah, setelah diskusi lama, Petrus juga yang berdiri. Jadi Petrus ini ketua para rasul. Nah, jadi memang setelah kenaikan ke sorga, Petrus merupakan pengkhotbah utama di antara para rasul untuk memberitakan Injil kerajaan kepada hayalak ramai. Kisah Petrus yang belum diketahui banyak orang sebagai berikut. Nah, ini kita mulai masuk ke bagian yang seru, Bapak Ibu. Nah, jadi kisah Petrus yang belum diketahui banyak orang sebagai berikut, ya. Dari Yerusalem, Petrus pergi ke Kaisarea Palestina. Ia menabiskan seorang uskup. Dia juga pergi ke banyak kota lain. Nah, jadi kalau saudara lihat kisah para rasul, Paulus itu kan banyak ke kota-kota, tapi dicatat oleh Lukas, sebab Lukas pergi bersama-sama dengan Paulus. Nah, Petrus itu juga sebenarnya melakukan perjalanan juga seperti Paulus, ya. Tetapi memang tidak ada catatannya di kitab kisah para rasul. Dia itu ke Sidon, Beirut, Biblus, Tripolis, ya, dan masih banyak puluhan kota, saudara, ya, puluhan tempat. Dan di situ Petrus setiap kali sudah menginjil, ya, mendirikan gereja, dia menahbiskan uskup. Uskup itu seperti pimpinan gereja kota,
ya. Dia juga ke Laodikia, ke Antioquia Syria, ya, di mana ada seorang penyihir yang bernama Simon Magus. Nah, saudara ingat kata ini sebab ini nanti akan ada hubungannya sampai di akhir cerita. Simon Magus ini dalam tanda petik ya, ini seperti musuh bebuyutannya Petrus, saudara ya. Nah, tetapi awalnya ketika Simon Magus pertama kali berjumpa dengan Petrus, dia menarik diri dulu ke kota-kota di Yudea. Dia nggak mau berhadapan langsung. Simon Magus ini seorang penyihir yang sangat terkenal ya pada zaman itu. Ya, dia menarik diri sebab Petrus melakukan banyak mujizat. Kemudian Petrus juga sempat ke Kapadokia yang sekarang Turki ya. Kalau saudara ke Turki ngelihat balon-balon udara bagus, nah itu tuh Kapadokia ya. Lalu Ankira di Galatia, di sana juga dia membangkitkan orang mati. Banyak kota lain lagi, Nikea juga sekarang di Turki yang namanya Iznik, Petrus juga ke situ. Nah, Petrus mengunjungi Antioquia lagi, kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Di saat itulah Paulus yang sudah 3 tahun menerima Kristus bertemu dengannya di Yerusalem. Galatia 1 ayat 18. Pada waktu itulah mereka juga bertemu rasul-rasul lainnya ya, menetapkan 85 kanon gereja. Nah, kanon di sini kalau dikatakan kanon, saudara jangan pikiran kanon itu cuman penetapan Alkitab. Bukan, saudara. Saat itu Perjanjian Baru kita juga belum utuh, juga belum ada, saudara ya. Paling baru ada 1-2 kitab. Kanon di sini yang dimaksud adalah peraturan-peraturan gereja. Peraturan ini banyak ditulis dalam buku Didache ya. Itu salah satu buku pemuritan tertua ya. Jadi 85 kanon gereja, peraturan-peraturan gereja itu dituliskan ya, ditetapkan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain pada saat itu. Petrus kembali ke Antioquia, itu home base ya, home base daripada pelayanan Paulus. Kalau saudara ingat, Paulus dan Barnabas selalu memulai perjalanan misinya mulai dari Antioquia. Dalam pelayanan kemudian Petrus juga ketika dia mengunjungi Antioquia lagi, dia menabiskan Evodius salah satu ke-70 murid untuk menjadi uskup di Antioquia. Sekali lagi, kita nggak bisa temukan data-data ini di Alkitab, tetapi ada di sejarah gereja kuno. Kemudian ia ke Nikomedia dan menabiskan Prokorus jadi uskup, kemudian Prokorus mengikuti Rasul Yohanes. Nah, Cornelius sang perwira yang ada dalam Kisah Rasul 10 itu juga ditabiskan oleh Petrus jadi uskup di kota Ilium. Menarik saudara ya, ketika kita belajar atau membaca-baca sejarah gini ya, ini kan jadi pengetahuan, wah rupanya perwira Cornelius tuh juga jadi uskup, saudara ya. Lalu dia kembali lagi ke Yerusalem, kemudian Petrus dapat mimpi penglihatan di mana Tuhan berkata sama dia, bangunlah Petrus, pergilah ke arah barat, Roma maksudnya, waktunya telah tiba bagi barat untuk diberi terang oleh pengajaranmu, dan aku akan bersamamu senantiasa. Nah, ada begitu banyak lagi uskup yang ditabiskan oleh Petrus, di antaranya Epaphroditus. Ya, itu nama itu ada di Alkitab. Apelius, saudara Polikarpus, ini nggak ada di Alkitab. Saudara ingat kan, siapa Polikarpus? Polikarpus yang kemudian jadi uskup di Smyrna, yang merupakan murid dari Rasul Yohanes. Nah, Apelius ini saudaranya juga jadi uskup, saudara ya, tabiskan oleh Petrus. Silas, nah Silas siapa? Dalam Alkitab, ini kan rekan seperjalanan Paulus. Ini juga ditabiskan menjadi uskup di Korintus. Nah, jadi kalau saudara lihat, yang menabiskan kepala-kepala gereja kota itu Petrus. Maka memang ini menggenapi apa yang Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 19 ya, bahwa Petrus diberikan otoritas oleh Tuhan sendiri. Nah, kemudian Petrus melanjutkan perjalanan ke arah barat, tiba di Roma. Di alun-alun terbuka kota Roma maupun di rumah-rumah pribadi masyarakat, Petrus selalu mengkhotbahkan satu Allah Esa, Bapa yang Maha Kuasa, satu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, Allah sejati dari Allah sejati, dan Sang Roh Kudus. Itu isi pemberitaan Petrus. Nah, kembali lagi, saudara ingat tadi satu nama penyihir siapa? Simon Magus. Nah, Simon Magus rupanya juga ada di Roma, saudara. Dan di Roma dia menjadi sangat populer dengan kemampuan sihirnya dan memanipulasi masyarakat.
Sehingga sebagian masyarakat mengangkat Simon Magus menjadi dewa. Simon Magus mencoba membuat banyak sihir depan masyarakat banyak sampai dia begitu dieluk-elukan. Petrus yang mendengar nama ini lagi, Petrus sudah pernah dengar nama Simon Magus sebelumnya di Antioquia itu. Sekarang dia dengar lagi, dan Petrus menghampiri rumah Simon Magus, ingin masuk, dihalang-halangi oleh pengikutnya, tidak dikasih, tapi akhirnya dia masuk juga. Nah, oleh pertolongan Tuhan, Petrus membuat mujizat yang jauh lebih besar. Ahli sejarah gereja kuno yang bernama Hegesippus yang hidup tidak lama di era para rasul bercerita bahwa Petrus membangkitkan anak dari putri bangsawan dari dinasti kekaisaran. Jadi masih ada hubungan saudara dengan kaisar. Saat itu ada yang meninggal dan dihadapkan kepada Simon Petrus dan Simon Magus. Simon Magus dengan sihirnya dia berkata sama Petrus gini, dia berkata kepada masyarakat banyak, kalau aku bisa menggerakkan mayat ini, bisa menghidupkan kembali, maukah kalian membunuh Petrus? Masyarakat banyak yang menjadi saksi saat itu, baik, kami akan membunuh Petrus. Lalu Simon Magus dengan sihir-sihirnya, mayat itu sempat bergerak, saudara, menggoyang-goyangkan kepalanya. Wah, masyarakat bersorak-sorak. Petrus hampir dibunuh, tapi Petrus berkata, "Nggak, ini belum hidup. Kalau hidup itu harus bisa bangun, bisa berkata-kata." Tapi Simon Magus dengan jampi-jampinya tidak bisa membuat itu. Oleh pertolongan Tuhan, Petrus membangkitkan orang tersebut, Nah, itu Simon Magus justru menjadi sangat malu, mengoyakkan bajunya lalu pergi. Nah, di masa Petrus di Roma itu masa transisi dia dari Kaisar Claudius ke Kaisar Roma, ke Kaisar Nero maksud saya. Nah, Nero ini paling anti dengan kekristenan. Ini kaisar yang paling jahat, saudara. Nah, Nero ini entah mendengar dari siapa kisah tentang Simon Magus, bahwa dia ahli sihir, bisa membuat keajaiban-keajaiban juga. Dia suruh orang cari Simon Magus. Dan akhirnya Simon Magus ini menjadi sahabat yang baik untuk Nero, sebab Nero juga benci dengan kekristenan. Pada tahun ke-12 kekuasaan Nero, Petrus meneguhkan Clement sebagai uskup di Roma. Nah, Nero yang sangat benci kepada kekristenan, saat itu di situ ada 2 wanita dalam istana Nero yang cantiknya melebihi gundik yang lain. Kedua wanita ini lebih dicintai oleh kaisar. Nah, masalahnya kedua gundik yang sangat cantik ini menerima Kristus dan tidak lagi mau menjadi gundiknya Nero. Nero semakin marah mencari Petrus untuk membunuhnya, di mana dia juga ingat pada kematian sahabatnya Simon Magus, di mana Simon Magus saat itu sudah tidak ada, tapi dia tahu Simon Magus ini paling benci sama Petrus. Waduh. Mendengar berita ini, jemaat di kota Roma memohon kepada Petrus untuk segera meninggalkan Roma. Petrus tidak mau dan memilih jalan penderitaan dan mati untuk Kristus. Namun dengan air mata bercucuran, orang-orang beriman itu berkata sama Petrus, "Tolonglah selamatkan nyawamu demi banyaknya gereja Tuhan yang masih membutuhkan pelayananmu." Petrus akhirnya menyetujui dan hendak menyembunyikan dirinya keluar kota. Ketika ia tiba di pintu gerbang kota, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Ada yang berkata ia berjumpa dengan sesosok pria. Ketika dia mau pergi keluar, justru pria itu masuk ke dalam. Dia hendak bercakap-cakap, "Hendak kemana engkau?" Lalu ia menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Kemudian pria itu menghilang. Petrus teringat nubuatan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 18-19, bagaimana Petrus akan mati, bahwa dia akan dibawa ke tempat yang dia tidak inginkan. Nanti saudara bisa baca, dia akan diikat dan lain sebagainya. Petrus akhirnya ditangkap bersama Clement, Herodion, dan Olympus. Herodion dan Olympus dipenggal, Petrus disalib. Clement rupanya masih punya hubungan saudara dengan kaisar dan dia dibebaskan dari hukuman mati.
Petrus meminta agar disalibkan dengan kepala di bawah sambil berkata begini, "Aku tidak layak disalib sama seperti Kristusku dengan kepala di atas. Ia telah disalib menatap bumi untuk turun ke alam maut membebaskan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya." Lalu Petrus berkata gini, "Salibkan aku dengan kepala di bawah, agar aku menatap surga, menatap langit, kemana aku akan menuju." Demikianlah kisah tentang Rasul Petrus. Satu hal yang saya mau kita belajar dari Rasul Petrus, dia seorang yang rendah hati. Dia dari seorang yang, Petrus itu kan punya sombongnya saudara, tapi dia menjadi seorang yang sangat rendah hati. Itu dapat dibuktikan satu, dia ditegur oleh Paulus. Rasul yang lebih junior, orang yang jauh lebih junior, itu ada dalam Galatia. Petrus gak jadi marah. Petrus menerima teguran itu. Petrus justru dalam surat-suratnya di masa tuanya dia berkata, Paulus ini saudara kita yang sangat berguna. Petrus selalu mengendos Paulus. Yang kedua, ada catatan gereja bahwa gereja di Yerusalem itu kemudian diambil alih dalam tanda petik. Pimpinan utamanya bukan lagi Petrus, tetapi Yakobus muda. Petrus juga nggak jadi marah. Petrus ini pribadi yang luar biasa. Ya, mari kita miliki kerendahan seperti Petrus. Kadangkala orang sombong itu memang merasa aku harus paling berkuasa, ngomonganku yang paling mutlak. Tetapi yuk kita belajar dari Petrus, ini luar biasa. Ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Matraikan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba-Mu menyerahkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali di live study yang akan datang. Minggu depan kita akan bahas kisah hidup tentang Paulus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.